Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Ya baik ya, masih pagi harus tetap semangat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya diberikan kelancaran ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoanya. Bapak duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Oke, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Iya, Bu. Oh ya. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai teks eksplanasi. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang teks ceramah. Nah, Ibu yakin kalian pasti pernah atau sudah mengetahui tentang ceramah. Coba Mbak Rika, ceramah sendiri menurut Mbak Rika itu apa? Penyampaian informasi di depan halayak umum. Ya betul, jadi ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Ceramah biasanya disampaikan oleh seorang yang kompeten atau ahli di bidangnya dan melibatkan banyak orang untuk mendengarkan sebuah ceramah tersebut. Ceramah itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama untuk memberikan suatu informasi. Tetapi ada juga ceramah yang bersifat untuk membujuk atau persuasif. Ada juga ceramah yang bersifat untuk rekreatif dan juga hiburan. Kalau Mbak Rika pernah mendengar sebuah ceramah di mana, Mbak? Di televisi. Oh ya. Jadi media penyampaian suatu ceramah itu bisa disampaikan secara langsung, tatap muka seperti ini, atau bisa disampaikan dengan melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, atau sebagainya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri teks ceramah. Ciri-ciri teks ceramah itu yaitu ceramah disampaikan oleh seseorang yang memiliki atau sudah ahli di bidangnya. Kemudian ceramah juga memiliki struktur yang lengkap, terdiri dari pendahuluan, isi, dan juga penutup. Untuk bagian struktur nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian isi ceramah itu sesuai dengan keadaan yang ada. Misalnya sebuah ceramah yang disampaikan pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda. Nah, isi ceramah atau tema yang disampaikan itu juga yang berkaitan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian isi ceramah juga harus objektif, nyata, dan juga jelas. Bahasa yang digunakan pun juga harus bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar sehingga para pendengar itu tidak kesulitan untuk memahami maksud dari penceramah tersebut. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang struktur teks ceramah. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua isi. Dan yang ketiga penutup. Pada bagian pendahuluan itu berisi tentang pengenalan isu, masalah, atau pandangan yang ingin disampaikan pembicara pada ceramahnya. Sedangkan isi berisi argumen-argumen yang disampaikan pembicara berkaitan topik yang akan dibahas. Kemudian bagian penutup atau bagian terakhir itu berisi tentang pernyataan kembali apa yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan dan juga isi. Baik, untuk selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama itu menggunakan kata tunggal, kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya apa, Mbak? Aku. Ya, betul, aku. Selain aku, saya. Dan juga kata ganti kedua jamak. Contohnya kita atau kami. Juga menggunakan kata teknis. Kata teknis ini berkenaan dengan topik yang dibahas. Kemudian menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Contohnya apa, Mbak? Karena, selain itu, oleh, sebab, itu, oleh karena itu. Juga menggunakan kata yang menunjukkan hubungan temporal, yaitu kemudian, setelah itu, sebelum itu, pada akhirnya. Dan juga menggunakan kata kerja
mental, contohnya memprihatinkan, menduga, kan itu mental ya, bersifat tindakan. Kemudian menggunakan kata persuasif, contohnya apa Mbak? Hendaklah, sebaiknya, ya itu ya. Jadi kata-kata yang bersifat membujuk atau mengajak seseorang untuk melakukan suatu hal. Baik, sampai di sini apa aja yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Perbedaan ceramah, pidato, dan khutbah. Oh ya, jadi perbedaan dari ceramah, khutbah, dan juga pidato itu sebenarnya hampir sama ketikanya. Perbedaannya kalau ceramah itu lebih bersifat untuk informatif, memberikan suatu informasi. Kalau pidato itu bersifat persuasif, mengajak seseorang atau halayak untuk melakukan suatu kegiatan. Kalau khutbah itu berkaitan dengan masalah keagamaan, pengetahuan tentang agama, seperti ajakan untuk menjalankan suatu ibadah, memperkuat iman, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang lain? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, berarti insya Allah sudah paham ya tentang materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai teks ceramah. Ya, kalau begitu sekarang Ibu akan memberikan contoh teks ceramah. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian membaca dan menganalisis struktur dari teks ceramah tersebut. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Baik, Bu. Oke, sudah 10 menit ya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, ya Mbak Rika, teks ceramahnya mengenai apa? Pentingnya memperkaya literasi. Iya, betul. Coba Ibu minta tolong dibacakan hasil analisis strukturnya yang termasuk paragraf pendahuluan yang mana Mbak? Paragraf pertama. Ya, silakan dibacakan. Literasi merupakan salah satu modal utama yang harus terus ditingkatkan dalam menghadapi era revolusi 4 ini. Apalagi Indonesia sedang dalam keadaan darurat literasi. Hal tersebut dibuktikan melalui penelitian PISA yang menempatkan Indonesia menjadi urutan ke-62 dalam minat membaca. Iya, betul. Kalau bagian yang isi, paragraf mana saja? Paragraf 2, 3, 4, dan 5. Di zaman yang serba cepat dan instan ini, kebutuhan akan pengetahuan yang kaya menjadi sangatlah penting. Literasi adalah kunci utama untuk mendapatkannya. Oke, yang termasuk paragraf penutupnya Mbak? Paragraf yang terakhir. Iya, betul. Silakan dibaca. Oleh karena itu, pemahaman akan suatu wawasan dalam teks pengetahuan literasi haruslah tetap ditingkatkan. Kita tidak dapat hanya mengandalkan internet untuk mengetahui sesuatu. Iya, betul. Berarti sudah paham ya mengenai analisis struktur yang terdapat dalam teks ceramah? Sudah. Oke, kalau kaidah kebahasaannya menemukan apa Mbak? Coba dicari. Kata, saya, dan kita. Oke, pada paragraf berapa? Paragraf kedua. Paragraf kedua ya. Saya itu termasuk Kata ganti orang pertama. iya, betul. Kalau kita Kata ganti orang kedua jamak. iya, betul. Berarti insya Allah sudah paham ya mengenai materi teks ceramah ini? Ya, Bu. Ya, kalau sudah paham, Ibu beri tugas. Tugasnya yaitu silakan buat teks ceramah, kemudian dianalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah tersebut. Tugasnya nanti dikumpulkan dan dipresentasikan minggu depan. Oke, Ibu rasa pertemuan hari ini sudah cukup ya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas partisipasi dan semangatnya yang luar biasa. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.